kita itu butuh mursyid. Tapi untuk mempunyai mursyid tidak harus masuk thariqah. Orang masuk thariqah untuk mencari guru mursyid, tapi menemukan guru mursyid tidak harus masuk thariqah. Orang harus punya pembimbing yang bisa menyalahkannya, meluruskan seseorang di saat salah. Ini perlu seorang guru, yaitu lebih dekat memang istilah guru thariqah, syekhu thariqah itu di dalam urusan dunia tasawuf yang sangat mulia itu. Dia ada guru thariqah itu punya ciri-ciri, dia labud ayya'rifa halal muridi. Guru thariqah yang sesungguhnya itu dia mengerti keadaan murid, karena datang kepadanya pasien-pasien, dia akan membenahi dan dia akan membetulkannya, meluruskannya. Jadi guru thariqah ini perlu, dia harus lebih bagus, lebih punya keistimewaan, ilmunya ada, dan juga secara qalbi, secara hati dia harus benar-benar bersih. Ini guru thariqah, mursyid thariqah, ini benar ada. Cuman kata lagi-lagi Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah menyinggung, hati-hati dengan istilah guru thariqah, sebab di Syam itu banyak guru thariqah yang jadi murid saja nggak pantas. Jadi murid saja nggak pantas, apalagi jadi guru. Guru palsu, bapaknya meninggal langsung mewakili misalnya, tanpa punya dia ilmu, tanpa punya kesolehan, hanya istilah makom kebesaran orang tuanya. Ini ada yang terjadi di Dimas. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah berbicara tentang pentingnya kita butuh kepada guru mursyid. Akan tapi guru mursyid itu tidak harus dalam bentuk thariqah, bisa saja ditemukan sebagai guru pembimbing yang selalu tabah mengingatkannya, selalu kalau dia salah ditegur. Dan biasanya di sini akan ditindaklanjuti dengan kepasrahan seorang murid. Bahkan kadang-kadang seorang murid datang, tolong guru benerkan saya. Sehingga digambarkan seorang murid di hadapan guru itu kal mayit baina yadayil ghasili. Jadi seorang murid itu di depan gurunya itu seperti mayat di depan yang memandikannya, nggak pernah ngatur kepala dulu, kaki dulu, nggak ada, diam saja, manut mau diapakan. Nah ini, jadi murid itu di dalam urusan tarbiyah ini, seorang murid itu harus menjadikan dirinya patuh sangat kepada sang guru dengan kepatuhan yang luar biasa. Maka dari itu sebelum patuh dia harus memilih gurunya seperti apa. Jangan sampai guru palsu, guru mursyid yang tidak karu-karuan, guru mursyid yang tidak bisa memberikan contoh. Kalau anda salah mengambil guru mursyid, ketahuilah sebelum anda mengambil ilmunya, biasanya anda meniru kebiasaannya. Kalau kebiasaannya jelek, akan jelek. Makanya sungguh yang namanya guru mursyid itu adalah anda melihatnya saja sudah ada sentuhan-sentuhan hati ketakwaan. Tapi kalau sudah melihat dia tambah ngentengin, dia saja begitu, apalagi saya, wah ini paling bahaya. Nah, ini makanya yang namanya guru mursyid dia tuh paling menjaga. Boleh buat orang lain, belum tentu boleh buat dia. Orang lain boleh, tapi bagi seorang guru mursyid belum tentu boleh. Kenapa? Dia seorang uswatun hasanah, seorang suri teladan, karena dia mewakili Rasulullah SAW. Jadi guru mursyid itu adalah murabbi. Jadi kalau seorang memberikan pelajaran itu bukan guru mursyid. Guru mursyid itu ada yang membina akhlak, pembenahan akhlak. Jadi beda ya antara seorang guru dan guru mursyid. Seorang ustadz dan seorang murabbi. Kalau seorang ustadz itu yang mengajar itu hanya bagaimana saya besok menyiapkan materi, bahan-bahan begini saya ajarkan dengan cara yang bagus, selesai. Tapi murabbi itu tidak, akhlaknya. Saya ingin lihat perubahan muridnya seperti apa, kemajuannya seperti apa, menekankan sisi ini, itu adalah guru mursyid. Jadi guru suluk sama dengan istilah guru mursyid. Tapi ingat, untuk mendapatkan guru mursyid tidak harus seseorang itu masuki thariqah, akan tapi orang kalau masuk thariqah itu sebetulnya tidak lain mencari guru mursyid. Maka dari itu harus dipelajari guru di dalam thariqah tersebut bagaimana. Thariqah banyak, Qadiriyah, Naqsyabandi, Syadiliyah, Tijani, banyak thariqah, dan di situ banyak orang-orang soleh, wali-wali besar. Akan tapi ketahuilah di situ juga banyak mursyid-mursyid palsu yang kata Dr. Buti jadi murid saja nggak pantas, apalagi jadi guru mursyid. Mungkin harus benar-benar hati-hati. Nah, ada sebagian orang yang bertanya, memang haruskah seseorang masuk thariqah? Tidak harus masuk thariqah, tapi punya guru wajib. Kalau tidak punya guru nggak bisa baik, apalagi gurunya bukunya nggak ada sentuhan. Sebab guru itu, ini ada contoh dalam zaman Nabi SAW. Orang baik itu perlu dibantu. Ada satu cerita, orang di hadapan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya itu punya kebiasaan zina.
Henti, tidak bisa, Rasul susah. Akhirnya dipahamkan oleh Rasulullah dengan akal. Punya ibu? Punya. Punya kakak kamu? Punya. Punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau ibu mau dizinai oleh seseorang? Saya akan bunuh dia, saya marah Rasulullah. Kalau adik mau dizinai gimana? Saya marah. Kalau anak mau dizinai gimana? Saya marah. Akalnya bisa paham. Akalnya bisa paham. Ngerti bahasanya zina itu jelek. Buktinya kalau kakaknya dizinai, adiknya, anaknya dizinai, dia marah. Tapi dia masih berkata, tapi susah saya meninggalkannya ya Rasulullah. Lihat, ilmu belum cukup. Makanya kalau kita hanya belajar ilmu belum nyampe, ilmu belum cukup mengantarkan orang kepada kesadaran. Setelah itu dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, matanya melihat matanya Rasulullah, dan waktu itu dadanya dipegang oleh Rasulullah SAW. Setelah itu masuk, kan Rasulullah ingin mengambil, membantu Rasulullah, tidak cukup dia mau berdiri sendiri, nggak bisa, ditolong, ayo berdiri. Setelah dipegang dadanya oleh Rasulullah dan matanya dipandang oleh mata Rasulullah, tiba-tiba ia menitikkan air mata. Mulai detik ini aku tidak akan melakukan lagi ya Rasulullah. Ini perlu bantuan guru murid. Jadi kalau mau bayi berdiri susah, kalau dibantu lebih cepat. Itu loh maksudnya kayak begitu. Jadi perlu guru murid, jangan sombong. Saya bisa membaca sendiri, kalau kita Ihya Ulumuddin saya bisa baca. Oh belum tentu. Harus ada pembimbing, guru pembimbing yang menyalahkan di saat kita salah. Sebab kalau kita disalahkan teman sepadan bisa sombong ya. Tapi kalau guru yang marah, nanti saya dimarahi guru saya. Dan mungkin tidak akan ngapa-ngapain. Kamu nih kok begini kak. Enak kan kalau guru yang marah? Bisa bener kita. Tapi kalau teman kita yang marah, kurang ajar, ente juga begitu. Ya, perlu kita guru mursyid. Maka istilah yang ada dalam dunia tasawuf luar biasa. Istilah guru mursyid.